Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada syarat-syarat orang mengambil wudhu atau syarat-syaratnya wudhu yang mana kemarin pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang fardunya mandi, di mana fardunya mandi itu ada dua, yaitu adalah niat dan meratakan mengeratakan badan menggunakan air, atau diratakannya badan dengan air. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu syarat-syaratnya wudhu. Baik, kita awali pembacaan kitab kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallif adzan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku asyaratun ana 10. Sekarang kita masuk pada bab yang menjelaskan tentang syaratnya wudu, di mana syaratnya wudu itu ada 10. Yang pertama, al-islamu utawi kang pertama iku Islam. Jadi syaratnya orang yang mengambil wudu yang pertama itu harus Islam. Jadi wudhu apabila dilakukan oleh orang kafir itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah wat-tamyizu lam tamyiz. Yang kedua itu adalah tamyiz. Maka maksudnya tamyiz di sini, seandainya dia lapar, dia tahu apa yang harus dia lakukan, itu adalah batasan daripada tamyiz. Jadi dia ditanya 1 tambah 1 sama dengan 2, dia sudah bisa menjawab, dia terkategori tamyiz. Maka di sini dibedakan, maka apabila wudhu itu dilakukan oleh orang yang belum tamyiz, seperti halnya orang yang masih kecil, atau orang majnun, atau orang majnun itu adalah orang yang gila, itu tidak tergolong tidak sah mengambil wudhu. Jadi wudhunya tidak sah. Tamyiz sekali lagi itu adalah orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, gampangannya seperti itu, dan tidak terkategori orang yang masih kecil. Artinya kalau itu dilakukan minimal umur 9 tahun ke atas lah, atau 9 tahun ke atas, atau 7 tahun ke atas, itulah sudah tergolong tamyiz apabila kita mau melihat dari umur. Yang kedua itu adalah tamyiz, artinya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, wan nikau lan bersih anil haidi saking haid, wan nifasilan nifas. Yang ketiga itu adalah bersih dari haid dan nifas. Ini khusus bagi seorang perempuan. Seperti yang saya katakan kemarin, haid itu apa? Yaitu adalah darah yang senantiasa keluar setiap bulan bagi wanita. Sementara nifas itu adalah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan. Jadi ketika wanita itu sedang haid dan wanita sedang nifas, itu tidak sah mengambil wudhu. Tidak sah mengambil wudhu.
karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu bersihnya seseorang dari haid ataupun nifas. Warabi'u, yang keempat adalah wa amma yamna'u, wa amalan bersih saking barang yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i maring tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Jadi yang keempat itu adalah bersih dari segala sesuatu yang mencegah masuknya air atau bertemunya air, sampainya air pada kulit. Jadi misal contoh di kulit, di tempat wudhunya itu ada cat yang sifatnya cair, cat nempel. Kemudian dia mengambil wudhu, air itu kan tidak bisa tembus karena terhalangi oleh cat, maka wudhunya itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang keempat, yaitu adanya sesuatu yang mencegah masuknya air atau tembusnya air atau terkenanya air pada kulit. Nah, cuma untuk hal ini dibedakan seperti berbeda apabila asarihima, bekasnya. Jadi ada cat kita bersihkan, kan kadang masih ada bekas-bekasnya itu. Jadi bekasnya itu tidak masalah. Termasuk hal-hal yang mencegah masuknya air, terkenanya air pada kulit itu juga wasakh tahtal alfar. Jadi kotoran yang berada di sela-sela kuku itu juga merupakan sesuatu yang harus dihilangkan ketika jenengan dan semua pemirsa yang melihat video ini ketika mau mengambil wudhu. Jadi harus dihilangkan itu terlebih dahulu. Tapi ketika sudah dihilangkan kok masih tinggal sisanya, itu yufa'an anhu. Wadamin, darah, ya luka, ya kan, luka. Kemudian kan darah itu kan semakin kalau dibiarkan kan menggumpal. Nah, itu harus dibersihkan dulu sebelum mengambil wudhu, karena apabila tidak dibersihkan itu akan mencegah masuknya air atau mengenanya air kepada kulit. Terus yang kelima adalah wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'. Kemudian yang kelima adalah wa alla yakuna lan yen to ora ana alal udwi ing atase anggau tawudu apa ma barang yughayyiru kang wake apa ma alma'a maring banyu. Jadi yang kelima itu tidak boleh ada sebuah benda yang nanti bisa merubah sampainya air kepada kulit. Jadi ketika air itu mau menyentuh kulit, air itu sudah berubah kondisinya, bukan air mutlak lagi atau bukan air yang murni lagi. Contohnya ketika di kulit kita itu ada semisal kayak bedak kosmetik, itu kan apabila terkena air, bedak itu kan akan menyatu dengan air sehingga air itu akan berubah. Maka ketika ada bedak di daerah kulit kita itu harus dibersihkan dulu, karena itu merupakan sesuatu yang bisa merubah sampainya air pada kulit. Tuh, jadi yang nomor 5 itu adalah tidak boleh ada sesuatu yang merubah sampainya air pada kulit. Kemudian yang keenam al-ilmu. Yang keenam itu adalah wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelawan kefarduane wudu. Artinya orang yang melaksanakan wudu itu tahu kalau wudu itu hukumnya fardu. Artinya apabila dia tidak melaksanakan wudu, berarti dia tidak boleh melaksanakan yang namanya sholat. Jadi fardunya dia harus tahu bahwasanya hukumnya wudu itu wajib bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Tuh. Terus kemudian yang ketujuh,
Yang ketujuh itu adalah wa alla ya'taqida fardhon, wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotake sapa man fardhon ing fardune fardhon ing fardu min furudi saking fardune wudu, nekatake sunnatan ing sunnah. Dan yang ketujuh itu adalah seorang yang mengambil wudu tidak boleh memiliki keyakinan dari salah satu rukun wudu itu dianggap sesuatu yang sunnah. Contoh, membasuh muka itu kan fardu dalam wudu. Dia anggap itu membasuh muka itu adalah perbuatan yang sunnah, itu juga tidak boleh. Maka ketika dia punya anggapan seperti itu tidak wudunya itu tidak sah, karena dia sudah punya keyakinan bahwasanya salah satu fardunya wudu itu dianggap sunnah. Jadi tidak boleh. Jadi fardunya wudu ya tetap harus diyakini itu sebagai fardunya wudu atau hukumnya wudu, tidak boleh diyakini sebagai hukum yang lain. Kemudian yang kedelapan adalah wal ma'u at-tahuru. Kemudian yang kedelapan itu wal ma'u lan nganggo banyu atau kang nyuciake. Jadi yang kedelapan itu harus menggunakan air yang bisa mensucikan. Bukan air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi air itu nanti dibagi. Ada air suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang najis. Jadi secara umum air itu paling tidak dibagi menjadi 3. Ada air najis, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang mensucikan itu adalah air mutlak yang murni, tidak tercampuri apapun. Terus kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan itu adalah air tapi kecampuran oleh sesuatu yang suci, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas seperti air bekasnya wudu. Jadi sampean ambil wudu nawaitul dalil rafil. Air basuhan yang pertama itu sampean tadai, dengan semua tadai. Air yang sudah itu suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk mengambil wudu yang kedua. Seperti itu. Jadi syarat yang ke-8 itu adalah air yang harus air suci. Suci itu harus keyakinan suci itu harus ada pada diri seseorang yang mengambil wudu, walaupun kata orang lain yang dia gunakan itu bukan tergolong air yang suci, tapi keyakinan dia ini adalah air yang suci. Jadi yang diiktibar keyakinan kesucian akan air yang digunakan itu adalah bagi si pengambil wudu. Yang penting si pengambil wudu itu yakin kalau air yang dia gunakan itu suci, sah wudunya. Kemudian wadukhulul waqti lan mlebu waktu, wal muwalatu lan nuli wadukhulul waqti lan mlebu waktu, wadukhulul waqti lan menjenge waktu. Jadi syarat yang ke-9 itu maksudnya waktu. Jadi misal zuhur, dia wajib mengambil wudu untuk sholat zuhur. Tapi masuknya waktu itu menjadi syarat bagi mereka yang sedang daimil hadas, orang yang senantiasa hadas, seperti orang yang mengalami penyakit sering keluarnya kencing. Kalau bahasa Jawanya itu wong loro bisir namanya itu. Jadi orang yang sering keluar air darah, atau orang yang sedang istihadah. Orang yang istihadah itu adalah seorang perempuan yang keluar darah penyakit. Itu apabila mau mengambil wudu itu syaratnya itu harus masuk waktu terlebih dahulu. Jadi kalau ambil wudu sebelum masuk waktunya dia tidak sah. Itu syarat. Jadi syarat yang ke-9 itu adalah masuknya waktu, tapi khusus bagi orang yang senantiasa hadas atau lidaimil hadas. Wal muwalatus. Kemudian yang ke-10 adalah wal muwalatu lan nuli. Maksudnya nuli itu berkesinambungan, tidak boleh terputus
putus. Ini juga berlaku lidaimil hadasi kedue wong kang langgeng hadese. Ini juga berlaku bagi orang yang senantiasa hadas. Bagi orang yang normal untuk masuk waktu dan berkesinambungan tanpa adanya jeda itu tidak berlaku. Jadi syarat yang ke-10 itu 8 bagi orang normal, 10 bagi orang yang tidak normal atau bagi orang yang senantiasa hadas, mengecualikan yang 2 bagi orang yang normal, yaitu adalah dukhulul waqti, masuknya waktu, dan mualah. Kalau orang normal itu tidak perlu mualah. Misal habis basuh muka dia istirahat dulu, sebelum kering baru dia lanjut. Jadi ngopi apa dulu. Jadi habis basuh muka dia jalan-jalan dulu, mengambil cucian yang sedang dijemur. Sebelum kering mukanya dia lanjutkan ke membasuh tangan. Setelah membasuh kedua tangan dia istirahat dulu, nanak nasi misal. Sebelum kering tangannya dia lanjutkan pada mengusap kepala. Sebelum kepalanya kering dia santai dulu apa, bertujuan apa, itu tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Jadi wal mualatu bagi orang yang normal itu hukumnya sunnah, bagi orang yang daimil hadas atau orang yang senantiasa hadas itu hukumnya wajib. Baik, dari sini kesimpulannya adalah syarat wudu itu semuanya ada 10. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu adalah tamyiz, yang ketiga itu adalah bersih dari haid dan nifas khusus bagi perempuan, dan yang keempat itu adalah bersih dari segala sesuatu yang mencegah termasuknya air atau tembusnya air pada kulit. Yang kelima itu tidak adanya sesuatu yang merubah masuknya air pada kulit. Yang keenam itu adalah tahu akan kefarduan wudu. Yang ketujuh itu adalah tidak menyangka salah satu fardunya wudu sebagai perbuatan yang sunnah. Terus kemudian yang kesembilan itu adalah yang kedelapan itu adalah menggunakan air yang suci. Yang kesembilan adalah masuknya waktu, dan yang terakhir itu adalah wal mualah atau berkesinambungan terus menerus. Cuman untuk yang 2 hal, pertama masuknya waktu dan yang kedua itu adalah berkesinambungannya antara satu pekerjaan wudu seperti membasuh muka dan tangan itu harus berkelanjutan tanpa ada jeda, itu hanya berlaku bagi orang yang senantiasa hadas. Itu yang bisa saya simpulkan pada kesempatan kali ini. Jadi syaratnya wudu itu adalah 10, Islam, tamyiz, bersih dari haid, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin sampai di sini tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah dan diberikan petunjuk oleh Allah dalam setiap amal yang kita perlu, yang setiap amal kita lakukan. Karena amal yang tidak didasari oleh ilmu itu pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala adilya wa ala kulli niyatin sholih wa khususun lil amwal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.